Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Apriliana Lestari, NIM 1907016005 dari kelas Psikologi 5A, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo, Semarang. Kali ini saya akan membahas mengenai kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak remaja berkebutuhan khusus atau ARBK retardasi mental. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, atau emosional dibanding dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan khusus. Anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan kasih sayang yang sama dari kedua orang tuanya, perlakuan khusus sesuai kategori yang dialaminya, serta mendapatkan pendidikan yang layak dan memenuhi setiap kebutuhannya. Sebagaimana yang diketahui bahwa anak dengan kebutuhan khusus memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang sesuai dengan kategori yang harus terpenuhi, baik di rumah atau bahkan di sekolah, terlebih bagi anak tunagrahita. Karena keterbatasan dalam perkembangan kecerdasannya, ARBK retardasi mental atau tunagrahita akan mengalami berbagai hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang mencapai sebagian atau kurang, tergantung pada berat ringannya hambatan yang memiliki anak serta perhatian yang diberikan oleh lingkungannya. Menurut Widmer dan Kontinsky, ARBK retardasi mental membutuhkan setidaknya 8 aspek, yaitu yang pertama, perasaan terjamin kebutuhannya akan terpenuhi atau the sense of trust. Yang kedua yaitu perasaan berwenang mengatur diri atau the sense of autonomy. Yang ketiga yaitu perasaan dalam berbuat menurut prakarsa sendiri atau the sense of initiative. Yang keempat yaitu perasaan puas telah melakukan tugas atau the sense of duty and accomplishment. Yang kelima yaitu perasaan bangga atas identitas diri atau the sense of identity. Yang keenam yaitu perasaan keakraban atau the sense of intimacy. Yang keenam yaitu perasaan keorangtuaan atau the parental sense. Dan yang terakhir yaitu perasaan integritas atau integrity sense. Selain kedelapan kebutuhan khusus yang telah dijabarkan, menurut Astati, ada pula kebutuhan anak tunagrahita secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi kebutuhan fisik dan kebutuhan kejiwaan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan hal-hal yang cukup penting bagi anak penyandang tunagrahita agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara normal dengan bantuan setiap orang di sekitarnya. Endang Rosyadi dan Zainal Alimin juga menjelaskan tentang kebutuhan belajar anak tunagrahita, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk mengembangkan aspek kognitif yang meliputi kebutuhan dalam mengembangkan keterampilan bahasa, kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan persepsi, kebutuhan untuk mengembangkan perhatian dan konsentrasi, dan kebutuhan mengembangkan memori. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan motorik yang meliputi kebutuhan untuk mengembangkan motorik kasar dan mengembangkan motorik halus. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk mengembangkan perilaku adaptif yang meliputi yang pertama, memerlukan banyak situasi real pada anak dengan jalan memberi banyak kesempatan untuk mengenal berbagai situasi, sehingga muncul keberanian dalam berkomunikasi, memahami situasi, dan aturan atau tata tertib di mana ia berada. Yang kedua, memberikan peluang lebih besar pada anak tunagrahita atau mencoba melakukan suatu pekerjaan yang bersifat praktis. Dan yang terakhir yaitu bermakna dan fungsional. Bermakna dan fungsional memiliki arti bahwa apa yang diajarkan kepada mereka benar-benar memiliki arti dalam kehidupannya sehari-hari. Dari pendapat ahli di atas, dapat diuraikan bahwa kebutuhan belajar anak tunagrahita diantaranya kebutuhan untuk mengembangkan aspek. Yang selanjutnya yaitu layanan khusus ARBK retardasi mental. Yang pertama, berikan instruksi secara perlahan-lahan untuk dapat mengikuti materi yang disampaikan. Yang kedua, jelaskan tugas-tugas secara konkret, spesifik, dan lengkap. Yang ketiga,
Gunakan scaffolding yang memadai untuk mendorong perhatian dan proses-proses kognitif efektif lainnya. Dan yang terakhir yaitu masukkan keterampilan kejuruan dan keterampilan hidup. Ada pula model-model layanan pendidikan bagi anak tunagrahita, yaitu yang pertama, pendidikan sekolah luar biasa atau SLB, C dan C1. SLB bagian C adalah sekolah luar biasa untuk tunagrahita, yaitu individu yang memiliki intelijensi yang signifikan di bawah rata-rata disertai dengan ketidakmampuan adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Pembelajaran untuk tunagrahita ditunjukkan pada kemampuan bina diri dan sosialisasi. Yang kedua, pendidikan terpadu. Anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler di kelas yang sama dan bimbingan guru reguler pada sekolah reguler. Jika anak tunagrahita mempunyai kesulitan, mereka akan mendapatkan bimbingan dari guru pembimbing khusus dari SLB terdekat. Yang ketiga yaitu program sekolah di rumah. Program ini ditunjukkan bagi anak tunagrahita yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasan, misalnya karena sakit. Yang keempat, panti atau gria rehabilitasi. Panti ini ditunjukkan bagi anak tunagrahita berat yang mempunyai kemampuan pada tingkat sangat rendah dan pada umumnya memiliki kelainan ganda seperti penglihatan, pendengaran, atau motorik. Yang kelima yaitu pendidikan inklusif. Layanan pendidikan inklusif diselenggarakan pada sekolah reguler. Anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler pada kelas dan guru atau pembimbing yang sama. Yang terakhir yaitu pelayanan pembelajaran khusus. Smith menyebutkan bahwa pembelajaran khusus bagi anak keterbelakangan mental jika ingin berhasil mencapai akademis, sosial, dan kejurusan meliputi yang pertama, program-program stimulasi bayi, yang kedua, layanan pendidikan khusus anak usia dini, yang ketiga, terapi fisik, yang keempat, terapi okupasi, yang kelima, terapi bicara, yang keenam, pengajaran keterampilan merawat diri atau bina diri, dan yang terakhir yaitu pengajaran akademik yang fungsional, misalnya belajar membaca kata nasi atau belajar mengenal uang pecahan, serta persiapan khusus untuk ketenaga kerjaan dan kehidupan masyarakat. Demikian pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.